Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semua di channel Bisnis Rumahan TV, channel yang menyajikan tentang berbagai informasi terkait bisnis yang bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa sobat semua untuk like, share, dan subscribe, serta komen di kolom komentar karena semua itu gratis sobat semua. Nah sobat, kali ini kami akan menyajikan tentang cara finishing berbagai macam produk yang menggunakan besi galvanis ya. Nah tahap yang pertama itu pendempulan. Sebelum pendempulan sendiri, teman-teman atau sobat semua harus dibersihkan dulu ya medianya atau produk yang akan kita dempul, supaya daya rekat dempulnya lebih bagus lagi. Nah kali ini kami menggunakan dempul Sanpolak. Dengan ini proses pengadukannya ya teman-teman. Untuk campuran pengeringnya sendiri teman-teman sesuaikan aja, nanti bakal dapat formulanya sendiri, karena beda merek kadang beda juga itu tingkat kekeringannya. Nah setelah campurannya itu kita bikin, sekarang langsung aja kita dempul di medianya ya. Untuk pendempulan sendiri, untuk di bagian yang mudah-mudah itu kami menggunakan scrub yang bawaan dari dempulnya ya. Kalau yang untuk pojokan atau sudut-sudut itu biasa kami langsung pakai tangan. Nah ini untuk lebih bagusnya lagi sobat semua harus menggunakan sarung tangan supaya ya lebih aman, tangannya juga lebih bersih sobat semua. Ya pastikan media yang akan kita dempul itu udah benar-benar bersih dari debu, minyak atau apapun, supaya hasil dempulan itu benar-benar lengket pada media yang akan kita dempul ya. Oh iya, untuk sobat semua yang bertanya atau apapun bisa langsung di kolom komentar ya sobat semua. Ini seperti kami janjikan sebelumnya itu di postingan kami sebelumnya, waktu di meja kompor akan menyajikan tentang cara finishingnya secara detail. Ini cara finishingnya untuk yang galvanisnya ya. Nah setelah ini sudah selesai, ini semua didempul. Setelah semua didempul kita bersihkan dengan gerinda, kami menggunakan gerinda sih, udah bersih semua pastikan. Nah setelah proses dempul selesai, sudah halus semua, kita langsung tahap selanjutnya. Ini kami menggunakan media atau bahan lem fog untuk pengganti cat dasar ya, karena material galvanis sendiri itu kadang susah untuk di cat yang bisa benar-benar lengket. Ini cara yang kami lakukan, yaitu dengan menggunakan cat dasar dari lem fog. Campurannya sendiri cuma campuran air langsung dicampurkan lem fog. Nah yang untuk campurannya sendiri sobat semua disesuaikan aja ya sama kebutuhan. Itu jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Jadi setelah kita aplikasikan pada medianya nanti ya lebih, ini dia agak kental-kental dikit, jangan terlalu encer supaya bisa lengket di media yang akan kita aplikasikan. Nah kami menggunakan ini kain biasa sih sobat semua, siapkan kainnya aja, kain atau media untuk mengaduk. Ini seperti sobat semua, ini udah selesai, langsung kita aplikasikan. Cara pengaplikasiannya sendiri cukup teman-teman atau sobat semua itu oleskan secara merata di media yang akan kita finishing ya. Pada kali ini kami rangka untuk meja kompor dan meja wastafel multifungsi yang sebelumnya kami posting ya. Pastikan semuanya benar-benar merata, dioles secara merata. Ini udah kami 4 kali kecepatan kayaknya, udah cepet, video percepat supaya durasi juga. Oh iya, buat sobat semua yang baru gabung jangan lupa ya di like, share, dan subscribe channel kami karena semua itu gratis. Untuk yang masih bingung atau ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar, atau teman-teman atau sobat semua bisa sampaikan lewat WA atau kontak yang kami sampaikan di deskripsi nanti ya. Aplikasinya sih cukup mudah, jadi sobat semua tinggal oleskan aja di medianya secara merata sampai semua media itu benar-benar kena ya. Ini ada juga yang buat raknya, rak piring kami juga oleskan juga. Dia bahan materialnya bukan galvanis sih, dia menggunakan besi cor. Dan setelah kami aplikasikan bisa juga dia buat digunakan pada besi cor. Nah ini setelah 1 hari ya, setelah 1 hari itu kan pada malam hari kami oleskan. Nah udah 1 hari, siangnya itu begitu kami cek itu udah ada kasar-kasar di medianya.
fungsi cat dasar ini supaya bisa lebih lengket pada media atau material galvanis waktu saat pengecetan. Jadi catnya tuh gak gampang terkelupas. Mungkin sobat semua udah tahu kalau begitu kita cat di galvanis tuh dia akan gampang terkelupas. Nah, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, itu kita pengecetan. Pengecetan itu menggunakan cat warna glossy ya, hitam glossy. Ini kami proses pencampurannya sendiri kami dengan thinner A. Ya kami buat menjaga biar lebih cepat juga sih. Kalau perbandingannya 1 banding 0,1 atau 0,2 karena kami menggunakan thinner sangat sedikit. Ini kan kami menggunakan proses pengecetannya menggunakan spon. Nah, sponnya sendiri sobat semua bisa dapatkan di Mr. DIY atau toko-toko online juga banyak sih. Nah, atau sobat bisa bikin sendiri juga dengan spon yang buat cuci piring itu. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri sobat, seperti yang disaksikan ini ya harus benar-benar merata. Ini masih tahap pertama ya. Kami melakukan pengecetan ini 2 kali pengecetan atau 2 tahap, 2 lapis. Untuk hasilnya sendiri sobat semua bisa saksikan di video kami sebelumnya atau pada akhir video ini. Hasilnya cukup memuaskan, udah seperti hasil pengecetan kompresor ya. Jadi sobat semua ya, ini buat metode hemat buat sobat semua yang pengen berkreativitas cuma masih kemampuan terbatas. Bisa dilakukan dengan cara ini juga. Misalnya belum punya kompresor, bisa gunakan ini. Gunakan spon, hasilnya cukup halus seperti hasil kompresor. Ya caranya cukup mudah juga sih teman-teman, tinggal oleskan aja catnya di media yang akan kita cat. Harus benar-benar rata, jangan terburu-buru untuk pengecatan ini karena hasil yang menentukan itu sobat semua sendiri. Beda tangan beda hasil ya sobat. Kami ini bahan dengan campuran thinner A juga supaya bisa lebih cepat kering deh. Kalau dengan thinner B itu nggak mau lengket, dan kalau dengan bensin dia mau bercampur dengan catnya, tapi cukup lama keringnya. Biar lebih cepat dan hasilnya cukup maksimal sih menggunakan thinner A. Dan dia kalau sobat semua mengecat dengan kuas atau spon atau roll itu akan lebih hemat penggunaan thinner. Kalau dengan kompresor kan minimal kita 1:1 supaya bisa lebih encer. Nah, ini tahap selanjutnya kami menggunakan roll juga. Pengerjaan sendiri cukup cepat juga ya, nggak kalah sama yang mengerjakan menggunakan kompresor ya. Oh iya, buat sobat semua yang baru gabung, jangan lupa di like, share, dan subscribe serta komen di kolom komentar. Udah mendukung channel kami supaya lebih maju lagi. Jangan lupa jaga kesehatan sobat semua supaya untuk mengurangi penularan virus corona. Apabila ada pertanyaan atau apa, sobat semua bisa sampaikan di kolom komentar atau langsung di kontak person yang kami cantumkan di deskripsi ya. Ini produk pertama kami sih untuk meja kompor dan wastafel multifungsi. Syukur ada customer yang pesan, jadi kami bisa bikin. Jadi buat ada sampel juga, sampel produk yang kami bikin. Ini sobat semua bisa melakukan di rumah sih. Berhubung kita menyajikan channel tentang bisnis rumahan, ini salah satu ide bisnis yang sobat semua bisa laksanakan di rumah. Ini juga bisnis yang saya laksanakan ini benar-benar sampingan di sela-sela kerja, karena saya kerjanya itu dari Senin sampai Jumat ya. Begitu pulang kerja jam 4 sore itu saya kerjakan sedikit lah sampai maghrib, dan Sabtu Minggu lah baru bisa benar-benar full. Kalau itu pun kalau nggak ada agenda yang lain.
Nah, ini sobat semua bisa saksikan, udah dipasang semua, udah diinstal semua. Untuk hasilnya sendiri cukup halus dan bener-bener rata, nggak kalah sama hasil yang pengecetan menggunakan kompresor. Ini meja kompor wastafel ini menggunakan pintu geser juga ya di bawah meja kompornya, rak geser, jadi ya bener-bener multifungsi dan sangat berguna, sangat sesuai untuk sobat semua yang ingin menggunakan meja kompor wastafel yang bisa dipindah-pindah atau buat rumah yang space-nya kecil. Nah, mungkin demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf sobat semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like, share, dan